Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salawati Farah. Di sini saya perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai KSPR, yaitu Kartu Skor Puji Rohiyati. Sebelumnya saya akan membacakan contoh kasus dari kami, yaitu seorang wanita datang ke klinik bidan hari ini tanggal 18 September 2020, berusia 36 tahun, telah menikah 16 tahun, seorang pegawai swasta lulusan SMA, suaminya bekerja PNS, lulusan SMA juga. Alamatnya di Jalan Pramuka, tinggi badannya 154, berat badannya 69, sebelum hamil berat badannya yaitu 53 kg. G2P1A0, HPHT-nya 28 Februari 2020, anak pertama berusia 14 tahun, pernah melahirkan dengan vakum ekstraksi. Saat dipalpasi, TFU teraba tinggi prosesi sifoideus 35 cm, teraba dua bagian bundar, yaitu di fundus dan di simfisis. Bagian terbawah belum masuk PAP dan DJJ di dua tempat berbeda, yaitu yang satunya 124 kali per menit, yang satunya 144 kali per menit. Di sini soalnya itu menentukan TBJ, tafsiran partus, dan juga usia kehamilan. Selanjutnya yaitu melakukan deteksi dini ibu resiko tinggi dengan kartu skor Puji Rohiyati. Kemudian menentukan ibu hamil dalam kelompok apa dan jenis resiko apa, dan tentukan jenis rujukan untuk selanjutnya. Yang pertama kita akan menjawab satu soal terlebih dahulu ya. Itu ada menentukan tafsiran berat janin, tafsiran partus, dan juga umur kehamilan ibunya. Yaitu di sini ada kita lakukan usia kehamilannya terlebih dahulu. Itu tanggal kunjungan dikurang dengan HPHT. Tanggal kunjungannya tadi tanggal 18 bulan 11 tahun 2020. Sedangkan HPHT-nya itu tanggal 28 bulan 2 2020. Jelaskan mengenai soal yang pertama, yaitu tentukan TBJ, tafsiran partus, dan juga umur kehamilan. Di sini kami sudah menghitung sebelumnya. Itu yang pertama kita usia kehamilannya terlebih dahulu, yaitu tanggal kunjungan dikurang HPHT ibu. Itu tanggal kunjungannya tanggal 18 bulan 11 tahun 2020. Sedangkan HPHT-nya tadi tanggal 28 Februari 2020. Jadi di sini kita kurangkan dulu yang ini. 18 kurang 28 itu harinya terlebih dahulu, itu jadi min 10. Min 10 itu jika diminggukan itu 1 minggu 3 hari. Kemudian ada bulannya, kita kurangkan dulu bulannya. 11 dikurang 2 itu 9. 9 dikali 4 1/3, ini sudah rumus dari sananya. 4 1/3 berarti sama dengan 9 kali 4 36 minggu. 9 dibagi 3 itu ada 3, berarti 3 minggu. Jadi kalau dijumlahkan itu ada 39 minggu. Dikurangin yang ini tadi min 10, 1 minggu 3 hari. Jadi hasilnya itu ada 37 minggu 4 hari. Jika dibulatkan itu menjadi 38 minggu. Yang ada tafsiran partus. Tafsiran partus ini dari HPHT-nya tadi tuh 28 bulan 2 2020. Karena ini bulan 2, jadi rumusnya ini di harinya plus 7 dan di bulannya plus 9. Jadi hasilnya 28 ditambah 7 itu 35. Karena bulan 2 di tahun 2020 ini ada sampai tanggal 29, maka sisa harinya itu dimasukkan ke bulan. Jadi sisanya tadi itu tanggal 6. 9 tambah 2 11. Tadi kan masih ada sisanya dari sini, jadi masukin ke bulan, jadi bulan 12, tanggal 6 bulan 12 tahun 2020. Kemudian di tafsiran berat janinnya itu TFU dikurang 12 kalau belum masuk PAP. Kalau sudah berarti TFU dikurang 11. Karena di dalam soal itu belum masuk PAP, maka dikurang 12. Jadi TFU-nya dalam soal tadi 35 cm dikurang 12 dikali 155. Jadi hasilnya itu perkiraan tafsiran berat janinnya itu ada
adalah 3.565 gram. Soal pertama sudah kita selesaikan tadi ya. Jadi kita masuk ke soal yang kedua, yaitu lakukan deteksi dini ibu resiko tinggi dengan kartu skor Puji Rohyati. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang pertama kita bisa mengisi di bagian awal, itu ada nama, hamil keberapa, karena di sini di soal hamil kedua maka kita tulis 2. Haid terakhirnya tanggal 28 bulan Februari tahun 2020. Di sini juga ada pendidikan, pekerjaan, usia ibu di sini 36 tahun. Kemudian perkiraan persalinannya itu kita hitung tadi tanggal 6 bulan Desember tahun 2020. Kemudian ibu datang ke fasilitas kesehatan itu skor awalnya sudah 2, jadi kita tandai 2 di sini. Tandai 2. Kemudian ada di soal ibu berusia 36 tahun. Berarti itu lebih dari 35 tahun. Ini ada di poin nomor 6. Kita tandain ditambah 4. Kemudian ada di sini anak pertama ibu berusia 14 tahun. Otomatis ibu terlalu lama hamil atau lebih atau sama dengan 10 tahun ya. Jadi ini kita tandain 4 lagi di nomor 4. Kemudian selanjutnya ada di sini di soal ada pernah melahirkan dengan vakum ekstraksi. Berarti ini persalinannya terdahulu pernah menggunakan alat. Ini ada di poin nomor 9 bagian A. Berarti kita tambah 4 lagi, kita tandain. Jika sudah, kita baca lagi soalnya. Di sini bagian fundus teraba 2 ya. Bulat. Bagian bulat ada 2 dan DJJ-nya ada 2, berarti ini adalah gemeli. Berarti kita dibaca di nomor 13, hamil kembar 2 atau lebih. Karena tadi gemeli, maka kita tandain di nomor 13 plus 4. Kemudian sudah selesai soalnya. Kita jumlahkan semuanya. Itu ada berapa? 4 tambah 4, 8 tambah 4, tambah 4 lagi, tambah 2 yang sudah kita jumlahkan tadi. Lanjut, kita jumlahkan semuanya yang telah kita tandain tadi. 4 tambah 4, tambah 4 lagi, tambah 4, tambah 2 di skor awal. Jadi hasilnya itu ada 18. 18 kita tulis sementara aja. Kemudian kita lihat 18 itu masuk kemana. Jika hijau itu hanya 2 ya. Kalau di kuning itu 6 sampai 10. Karena skor kita 18 berarti ada di merah itu lebih atau sama dengan 12 skornya. Jadi kita ada di bagian merah. Di bagian merah kita tandain. Di bagian merah itu kita lihat. Ini yang menolong berarti dokter ya. Dokter, kemudian kelompok resikonya itu ada KRST. Di kelompok merah itu 18 skor kita. Itu masuk kelompok resiko KRST atau kelompok resiko sangat tinggi. Jadi yang menolong itu dokter, nanti rujukannya ke rumah sakit, tempatnya di rumah sakit, dan penolongnya harus dokter. Ini sudah ada semuanya di sini, di bagian merah. Kemudian kita lanjut di bagian kanan. Itu kita baca ada jenis rujukan. Rujukannya itu menurut di sini ada RDB atau rujukan dini berencana. Jadi kita harus sudah rencanakan dari awal rencana rujukan ibu tersebut. Kemudian di sini masuk kelompok apa? Berarti kan ini belum bersalin. Berarti kita masih di gawat obstetrik. Kemudian tempat bersalinnya tadi kan sudah ada di resiko merah ini ya. Jadi tempat bersalinnya itu nanti ibunya harus di rumah sakit. Di rumah sakit, penolongnya harus dokter. Kemudian cara bersalinnya ini tergantung kondisi ibunya untuk kedepannya dan tergantung si konsultasi dokternya tersebut. Kita lanjutkan ya untuk soal yang terakhir. Itu soalnya tadi, tentukan ibu hamil dalam kelompok apa dan jenis resiko apa, dan tentukan juga jenis rujukannya. Tadi sudah kita jawab ya karena kelompok merah. Di sini sudah kami jawab di samping kanan tadi.
Jadi sekian penjelasan kami dengan diskusi kami tadi mengenai KSPR atau Kartu Skor Puji Rohayati, dan sekian.